Salam, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya juga turut mengingatkan 3M ya. Kemanapun kita pergian, jangan lupa mengenakan masker dan biasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Kita bersaat teduh. Bapak Ibu saudara-saudara, pohon bambu, rumpun bambu seringkali dijadikan ilustrasi untuk menggambarkan kehidupan yang ulet, tangguh dalam menghadapi sebuah penderitaan. Kalau kita mengamati pohon bambu, rumpun pohon bambu, jarang atau tidak mudah patah dihantam oleh badai. Karena kelenturannya kita bisa melihat ketika terjadi angin besar, pohon bambu akan meliuk-liuk mengikuti angin itu menggerakkan. Sehingga akhirnya sering kali dijadikan ilustrasi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di saat kita menghadapi penderitaan, kita harus bisa ulet, tahan, dan tentunya juga kemudian mampu melewati itu semua. Kita tahu bahwa tidak mudah ketika diperhadapkan dengan badai kehidupan. Kita juga bisa menjumpai beberapa orang yang kemudian akhirnya mengambil jalan pintas karena merasakan beratnya beban kehidupan. Saat ini melalui Wahyu pasal 9 ayat 6 akan saya bacakan. Saat itu kehidupan pengikut Kristus, mereka juga dihantam oleh berbagai badai kehidupan. Mereka dianggap sebagai kelompok baru, kelompok yang juga berbahaya bagi komunitas yang sudah ada dan hendak disingkirkan. Dan di kitab ini juga dituliskan bagaimana mereka yang mengalami kepedihan-kepedihan dan bahkan mereka pun juga menginginkan sebenarnya mengambil jalan pintas. Tapi kita melihat kuasa Allah yang menolong mereka. Saya bacakan ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Satu ayat yang menggambarkan bagaimana situasi umat pada saat itu. Tentu tidak mudah. Katakan dengan jelas di sini mereka mencari maut dan juga ingin mati. Tapi kita bisa melihat kebaikan Allah di sini menolong mereka mengalihkan maut itu. Sehingga akhirnya mereka terhindar. Nah, situasinya mungkin berbeda dengan situasi kita saat ini. Kita bukan menjadi umat komunitas yang dikejar-kejar, hendak dianiaya atau bahkan mungkin dipenjarakan. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana kita harus menjalin hidup bersama dengan berbagai lintas iman, lintas keyakinan. Terlebih lagi pada saat ini ketika diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, hantaman, gempuran yang kita rasakan di badai ekonomi kita ataupun juga di badai relasi kita, ada banyak hal yang membuat kita kemudian melakukan banyak perubahan karena pandemi ini. Tidak mudah memang. Tapi kalau kita belajar dari kitab Wahyu ini, kita diyakinkan, kita diajak untuk seperti pohon bambu tadi, ulet ketika kita berada dalam badai penderitaan. Karena apa? Karena kita terus untuk menghadirkan cinta kasih Allah. Terus untuk mewartakan cinta kasih Allah. Inilah yang membanggakan, membahagiakan kita. Karena Allah memulai, mengawali, dan bahkan mungkin dengan caranya yang tidak pernah kita ketahui, menolong kita, memampukan kita dalam kehidupan saat kita dihadapkan dengan pandemi
dan juga dalam kita bersama dengan saudara-saudara lintas iman keyakinan, mari kita terus menghadirkan cinta kasih Tuhan. Amin. Yesus Tuhan Allah kami, terima kasih. Setiap orang pasti akan menghadapi badai di kehidupannya, apapun itu. Dan kami sadar akan keterbatasan kemampuan, kekuatan kami sebagai manusia. Kami tidak mampu dan kami rentan, kami juga rapuh. Terima kasih kami diyakinkan oleh ayat ini. Sebagaimana Allah juga menolong memampukan umat pada saat itu untuk terus mereka berani menghadirkan cinta kasih Allah, mewartakan cinta kasih Allah. Begitu pula kami saat ini dalam tantangan yang berbeda. Kami harus hidup bersama dengan banyak orang, lintas keyakinan iman, lintas suku dan bangsa, di mana kami terus bisa menghadirkan cinta kasih Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan pribadi kami, dalam badai ekonomi ataupun juga apapun yang kami hadapi, kami meyakini Allah memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur.